baca cerita santai-santai di Betul. villa langsung, Kang. Asik. Jadi kita ada Ada fun fact juga untuk villa di atas itu. Kecilan loh, di bawah 1 M. Pasti setiap orang ada cerita sendiri kan. Kalau masih anak muda, belum bebas. Oke guys, jadi luar biasa kita petamu saat ini. Kita petamu, nggak salah guys. Karena kita mengundang untuk sharing dalam podcast, View FM Podcast by Cekidot. Kebetulan saya dengan penuh kerendahan hati diundang oleh ownernya langsung. Marjo, orang bawa podcast, baca cerita santai-santai di villa langsung, Kang. Asik. Jadi kita ada di Villa Eliana, Tomohon, Woloan. Jadi Forngoni, ngoni lihat join DP spot sama nih apa, langsung camping, ting. Anjay, gitu ya. Mantap. Kita dari Villa Eliana diundang dan orang podcast di sini, guys. Jadi ini podcast outdoor dari Torang ini pertama kali. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Dan suatu kehormatan bagi saya pribadi bersama dengan tim bisa diundang ke tempat yang wow luar biasa, dan orang sebenarnya 2 malam sih, guys. Luar biasa. Jadi 2 malam sih di sini, guys. Jadi ini baru hari terakhir. Jadi pas orang sudah Kakak Vino bilang santai-santai aja dulu, nanti orang hari terakhir supaya nggak membeban pikiran kata. Kasih tepuk tangan dong untuk Kakak Vino. Ya, kita mau perkenalan lebih lanjut, cuma orang jargon dulu kan, Kak? Oke. Gitu kan? Kak masih tahu DP jargon ini? Tahu dong. Tahu, bagaimana? Sering Coba. nonton di YouTube. Oh, sering nonton di YouTube. 1, 2, 3. Check it out, guys! Guys! Woo! Luar biasa. Kak, selamat datang ya putar ini. Yang selamat datang harusnya kita tuh karena tapi podcast mar Kak Petampa bagaimana kita sebagai tamu di podcast. Ini keren karena ini selalu humble. Karena orang dari dulu sih kita sudah kenal sejak lama. Beliau senior saya juga dari di berbagai organisasi, dan saat ini baku dapat ulang setelah sekian lama kan Kak nak baku dapat. Iya, lama. Dari mungkin after Covid, so terangnya baku dapat kan? Covid baru baku dapat. Baru baku dapat ini. Beliau juga orang musik ya, tapi nanti lebih lanjut orang akan gali lebih dalam, orang introduce dulu. Mungkin Kak Vino Rooro bisa lebih dalam, lebih detail soal KP profile dang. Oh, profile. Sebenarnya sebelum terang masuk di pembahasan dang begitu. Mungkin Kak sebenarnya orang mana begitu, asal asli mana, lahir di mana, kira-kira besar di mana begitu. Coba. Oke, salam kenal dulu semuanya ya. Kalau yang belum kenal, nama saya Vino Rooro. Saya tinggalnya di GPI. Oh, GPI, Gria Paniki Indah. Iya, Gria Paniki Indah. Promosi lagi Mas. Apa lagi ya? Endorse itu Kak? Bapak dengar nanti dapat link di bawah ini. Oh, link di bawah ini guys. Link kalau mau ambil, jangan lupa ada link. Apalagi ya untuk perkenalan tinggal di GPI. Oh, saat ini sudah nikah ya? Sudah menikah. Iya. Ya. Ada istri 1, anak 1 ya. Cukup. Istri 1, anak 1 cukup. Anak sudah bertambah. Anak 1, namanya Eliana. Oh, makanya namanya Villa Eliana. Villa Eliana. Oh. Bukan Villa Angel. Apalagi ini. Villa Angel. Bahaya ini guys. Kayaknya lebih bagus anak sendiri kan namanya. Oke. Terus aktivitas sekarang kalau ditulis di KTP wira swasta. Oh, kalau ditulis di KTP wira swasta. Tapi kalau pekerjaan nano sih. Nanti kita cerita sebentar. Asik. Ngeri ini, Bos. Latar pendidikan ya. Latar pendidikan cuma diploma 3 di Politeknik. Jadi saya lulusan distrik Politeknik. Wush. Apa? Alimadia Teknik Elektro ya. Alimadia Teknik Elektro. Iya. Jadi kalau suka bikin robot atau apa itu. Oh. Boleh bikin robot yang mirip kita begini? Oh, boleh. Oh, boleh. Robot humanoid. Iya, supaya kita mau podcast tinggal pasang tapi robot AI program AI itu. Boleh juga. Itu guys. Nanti kedepannya orang kerjasama. Aduh, buat proyek besar itu guys. Sorry. Belum dapat lihat itu. Ya. Oke. Cukup ya, apa lagi ya? Mungkin asal tadi ya tinggal di GPI. Iya, sebenarnya orang mana ini? Minahasa asli atau? Oh, kalau dari keluarga dari Minahasa Utara. Minut. Oh, Minut. Minut lebih khusus di mana ini? Di apa? Kawilei. Minawerot. Minawerot ya? Iya. Satu paket ke sana itu dari apa dong bilang? Madidi, Paslaton, iya, Paslaton Lembean. Iya, betul. Sampai di Kawilei. Oh, Kawilei ujung itu, Kang? Atau yang Kauditan kayaknya. Pertigaan. Iya, Kauditan, Kang. Oke. Nah,
kita mau tanya Kia padang Kak boleh kan ini dari Minut GPI itu kan Hmm. arah-arah sana toh, Iya. utara toh ke Mm-mm. sana. Kia pokoknya boleh di apa bikin villa, lebih tepatnya bikin tempat usaha di Tomohon. Oh, ada ceritanya juga sih. Coba-coba terang dengar dulu ini. Jujur saya juga suka traveling, suka jalan-jalan. Seperti Jalan. Efrem juga ya, traveling kemana-mana bisa kan. Iya. Terus jatuh cinta dengan daerah Tomohon. Oh, Jadi Tomohon itu kalau pacaran itu pasti naik ke Tomohon. Wis, Iya kan? begitu ya? Iya. Ada alasan tersendiri ini kalau pacaran Kia naik Tomohon Kia punya kan? Karena pacar saya suka daerah dingin, nggak mau panas. Tak kira justru ibu orang sini kan Iya, istri saya itu daerah Tataaran. Iya, daerah cocok lah ya, Tataran, cocok lah Tataaran, termasuk, Manado, main tengah saja, Tomohon. main tengah Tomohon. Terus suka itu Lokon. Jadi pas kalau dari Tataaran terus mau pulang Manado, itu pas di mobil itu lihat Lokon itu, indah sekali ya. Kapan ya saya bisa dapat kapling kah atau rumah di sana? Itu awalnya itu ya Iya, sempat terpikir. Itu boleh berapa lama kalau dari sekarang berapa tahun lalu kira-kira Kak sempat bisa berpikir begitu? 7 tahun lalu mungkin. Sebelum nikah pokoknya. Sebelum menikah, 7 Iya, tahun lalu. iya. 7 tahun baru terwujud, guys. Jadi harus ada impian juga ya. Impian. Harus ada manifestasi untuk saya pingin ini, saya pingin itu. Jadi terpikir dalam doa sampai terwujud. Manifestasi, kita underline ini manifestasi bagaimana orang afirmasi Kang, Iya, untuk visualisasikan dan iya, lain-lain Kang. betul sekali. Tapi waktu itu memang sudah pelia ini, boleh kita mau dapat atau memang masih buram, memang cuma impian-impian saja kan biar itu ada. Iya, Kita masih boleh mau buram. baking, atau ada yang cuma Karena uang juga kan belum ada. memang belum ada sama sekali Belum itu ya, ada uang. 7 tahun Jadi lalu itu ya. iya, Cuma di peta pikir cita-cita, tak suka ada begini. iya, Gitu. Dan itu betul. tetap di-keep manifestasi itu Ya, impiannya disimpan, didoakan sampai Dido- terwujud lah. didoakan. Dengar itu guys. Jadi jangan lupa tetap ini mesti Terus doakan. iya juga awal mulanya juga ini tidak direncanakan untuk disewakan. Jadi cuma untuk kumpul-kumpul keluarga. Bagus. Karena biasa kan kalau kita liburan begitu, mau cari hotel itu satu kamar paling cuma dua orang kan. Orang, betul. Kalau satu keluarga, pasti satu kamar itu bisa mepet itu untuk tidurnya. Iya betul. Jadi saya rencana untuk buat villa. Buat villa. Biar ketika contohnya sini ya, semua keluarga bisa terkumpul, tidak ada FM pasti sekat. tidak sekat-sekat kan. Ini satu ruangan bisa terkumpul bersama keluarga. Tadi malam sampai orang Mbak Atur di sini semua. Jadi nonton juga extra bed dulu. Banyak sih DP extra bed, guys. Jadi orang taruh sini kok mau di sama-sama. Begitu nobar dang. Iya. Keren. Itulah. Ketika rencana untuk villa keluarga, kita bikin sebagus kita kan senyaman kita. Terus ada yang mau menyewakan. Baru kita bikin prospek untuk bisnis untuk disewakan. Jadi awalnya ini cuma villa keluarga, tidak ada rencana untuk disewakan. Iya. Jadi sebenarnya ini cuma pribadi. Kemudian ada yang masuk duluan begitu, yang coba menawarkan, boleh enggak kita sewa kan? Begitu dan Kang. Gitu. Karena konsepnya juga kan beda kan? Beda. Kayak villa di Wailan itu bentuknya segitiga. Kalau villa ini bentuknya kayak kubus. Aneh-aneh lah pokoknya. Jadi main dari bentuk-bentuk itu Kang DP tema. Nah, karena Kak so singgung konsep, mungkin kita mau tanya, ini sebenarnya DP konsep secara umum dulu. Secara umum, sebenarnya apa ini? Ada DP nama? Karena saya dulu kuliah di teknik elektro, main di robotik. Jadi konsep itu semua villa yang saya buat itu konsepnya smart home. Pantasan guys, kita tak kaki pintu-pintu, tak kunci sendiri, tak buka sendiri kan? Sendiri, maunya begitu. Semua smart home. Jadi membuat orang cita-cita juga dari dulu sih buat konsep smart home. Berarti ini DP kelistrikan Kak yang atur semua ini? Iya, Pak. Ini sendiri? Mau kasih mati semua ini bisa dari handphone. Gitu. Kontrol jarak jauh ya? Iya. Jadi biar misalnya ini nanti kalau saya kasih mati sekarang ini mati podcastnya. Ada listrik. Jangan mau mati sih, ini coba ini. Ini menyala semua ini guys. Ini lampu di kentar aja ini. Coba tong. Jadi semua dalam genggaman. Gitu. Gagin tapi studio ini kok bikin begini kan? Iya. Terus untuk manajemen security juga pakai CCTV kan, bisa kontrol jarak jauh. Iya. Itu CCTV
eh, tangkap suara. Bisa tangkap suara. Bisa tangkap Iya, suara. ini kan saya matikan ini semua lampu di sini kan. Tet, mati ya. Matikan. Nah, saya hidupkan lagi. Sentral, Kang. Iya. Atau saya mau matikan yang ini, nah, tapi Kalau nanti lock pintu? lock pintu itu pakai Face ID, pakai fingerprint. Oh, iya 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 iya. Ya, tapi Jadi intinya orang bisa konsepnya itu kontrol. konsep ya kekinian lah ya. Begitu. Tapi so modern sekali sih itu. Mm-mm. Jujur, entah kita kalau ngomong sih pernah, kita sih baru kali ini Kak tanpa yang ya serba digital dan begitu. Iya. Memang konsepnya seperti itu. Makanya konsepnya kan villa keluarga yang disewakan, bukan mau dibisnis. Mungkin kalau untuk nilai bisnis, gak mungkin dengan harga 1 jutaan begitu untuk Iyo, balik modal lama kan dia. susah. Mm-mm. Jadi ini main santai dan Kang, memang. Iya. Jadi kalau tidak laku kita bisa pakai gitu. Ah, Atau kalau kita mau liburan, tinggal ke sini aja keluarga. ke sini. Oh ulang tahun, April ulang tahun, nggak usah cari-cari di tempat lain, langsung kumpul di sini aja. Iyo, free kan? Iya. Minta gratis lagi terus, minta gratis terus kayak frame. Gitu. Kayak gitu. Jadi ini menarik karena sebenarnya nyandak sama sekali ada konsep for mau bisnis kan atau komersil kan. Karena kalau konsep bisnis otomatis mesti pikir bagaimana cara bersaing dengan yang di sini. Iya. Gitu kan? Iya. Karena kan di sini ada banyak, Kak. Banyak. Jangankan di sini, maksudnya dari Tompe Masuk Tomohonjo, Betul. kanan ke atas, kanan ke bawah, kiri ke atas, sama-sama Semua tempat banyak bisa. DP villa. Nah, maka itu yang teman tanya, kenapa kok ini dapat DP poin bahwa Ya. sebenarnya nyanda ada tujuan awalnya untuk usaha atau Usaha. dikomersilkan, tapi untuk pribadi. Ya kalau ada orang mau pakai silakan, Iya. begitu. Dan ini DP harga bukan bilang terjangkau guys, sangat murah guys. Ini kalau mau nikah Tomohon sangat murah dengan fasilitas yang ada ini, karena boleh ada sepeda-sepeda tadi mainan segala rupa pokoknya, kolam renang, begitu. Dan makanya kita mau tanya, nggak rugi karena Kak So bilang tadi, Iya. ya ini sebenarnya ya, orang santai gitu dah. Yang penting si tamunya memakai dengan sesuai aturan sih. Sesuai aturan. Jaga baik-baik, ya kan supaya tamu selanjutnya atau apa bisa masih nyaman juga kan. Paling hitung-hitungan itu sekitar ya 200.000 per orang ya. Iya kira-kira untuk begitu. Di sini. Kan di batasan orang sebenarnya hampir tidak ada. Hampir 7, tidak ada batasan. Kalau Cuman villa di sini 7 orang maksimal. Oh harusnya 7 orang. Tapi kalau lebih dari itu dikenakan charge. Oh, berarti khusus dang ini Kang, Iya, orang Kang, khusus. luar biasa guys. Khusus memang kan tunda datang lebih sih ini gitu. Makanya itu extra bed pakai semua. Tapi lumayan nyaman kan? Nyaman sekali. Mari DP dingin, jadi jangan coba-coba di luar. Kalau so di atas jam-jam 10 begitu dan kita lebih, so mesti masuk ke dalam. Begitu. Tapi sangat nyaman ini smart TV juga. Dilengkapi ngoni karaoke. Pokoknya semua selengkap, tinggal tindis di satu remote. Jadi kalau biasa orang ngomong karaoke mesti pasang mixer, mesti atur DP ini itu. Ini soalnya perlu. Jadi tompe sama di genggaman sini, no? Mau nonton tinggal pindah dari remote juga. Begitu. Jadi tinggal mau bikin apapun boleh di ini karena namanya juga smart TV toh. Begitu. Kan kalau ini Kak bisa kontrol jarak jauh. Kalau ini enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Kalau TV. Jadi sementara belum bisa. Oh, itu sementara. Iya. Tapi orang mau masih mau inovasi terus Kang. Iya. Tapi ini menarik Kak karena kita yakin ini laku ini kalau Kak komersilkan pun Kak taruh di harga yang yang di atas pasti ini laku, kita yakin dengan konsepnya. Tapi jangan ya semoga semua bisa menikmati. Ngeri ini. Aduh, ngeri. Nah, oke, kita tangkap bahwa sebenarnya ini tidak dikomersilkan. Tapi ada tapinya. Karena Kak bilang tadi mulai ada yang masuk menawarkan untuk orang pakai. Memang sifatnya masih private juga begitu. Jadi kalau ada satu klien ya cuma dia yang DP keluarga begitu dan enggak campur aduk. Ya sama dengan penginapan atau cottage village lain begitu dan. Jadi unit ya. Jadi dia unit begitu. Ini memang cuma one unit private, tapi dengan private. Nah, harusnya kalau private begitu kan lebih pricey lah gitu Kak, harusnya. Cuman ini memang karena konsep yang Kak bilang sama tadi ya semoga semua boleh rasakan begitu. Jadi harga sangat terjangkau, bahkan kita belum bukan terjangkau tapi memang murah. Ini guys, ini memang murah dan recommended kalau mau di kamar. So nikmati semua fasilitas hotel lumayan ini Kak sebenarnya karena instagramable, jadi yang suka-suka mbak story, bawa foto, pokoknya nyak habis tampang ini guys. Pokoknya ini mesti wajib kamari. Nah, ini kita mau tanya dari DP proses
membangun. Jadi lebih ke teknis begitu. Oh, Nah, kalau tadi teknis. Kak So bilang DP konsep secara umum Mm-mm. bahwa ini tidak dikomersilkan pada awalnya tapi Mm-mm. akhirnya berkembang. Iya. Nah, sekarang kita tanya DP proses awal membangun ini memang Kak pikir sendiri DP konsep atau memang ada orang khusus yang lihat dan lain-lain atau memang sampai Kak bilang tadi pilih kelistrikan semua Kak yang kontrol. Nah, itu bagaimana itu Kak Iya. DP proses? Jadi awal mulanya Villa Eliana kan itu dimulai dari Villa Eliana yang di Wailan. Wailan, ini Iya, yang kedua no kita yang tahu. kedua. Yang Wailan itu memang cita-cita. Jadi kalau Efrem ada cita-cita rumahnya seperti apa, kalau saya juga punya cita-cita. Itu rumahnya mah shape A lah, Shape A, rumah segitiga. rumah segitiga. Iya, itu kayak pingin bikin rumah seperti itu. Cari tukang-tukang, nggak ada yang mau laksanakan itu. Oh iya. Akhirnya pakai ya tukang sendiri yang saya ajarkan begitu. Karena konsepnya itu beda kan, rumah segitiga dengan rumah beton itu beda kan. Kalau rumah beton mungkin banyak tukangnya kan. Tapi Iya, iya, kalau iya. rumah kayu yang model segitiga itu hitungannya beda lagi. Gitu. Dan itu harus dibuat secara khusus karena kan Jadi saya sambil belajar tidak ada gambar, tidak ada apa, belajar sendiri di YouTube gitu. Iya, saya kan belajar. tekniknya basicnya kan teknik ya. Eh, Teknik elektro main-main kabel, main-main iyo, listrik. iyo. Ini main-main arsitek punya Rana kan ini. Wih gila sih, Jadi belajar sendiri sih. gila Iya. sih ini. Jadi memang, ini tapi Iya. maksud makanya kalau kamu lihat, Pak Bos pakai orang ini, soalnya kan nggak gampang ini mau desain begini, iya toh. Oh tidak, Tidak tapi itu, saya basic teknik loh. Bukan arsitek atau apa. apa namanya belajar di YouTube ya, YouTube, itu sih YouTube. yang kita rasa kocak. Belajar di Makanya YouTube. saya nggak berani bangun orang punya rumah sebelum saya praktek rumah sendiri kan. Kan sebelum itu saya belum pernah bangun rumah A, B, C. Belum. Belum. First time berarti yang itu First dan time di jadi atas. seperti itu. Iya, jadi Gitu. seperti Nah, itu. ini ke yang kedua. Yang pertama Yang kan kedua sudah lebih proper kan. ini so memang luar biasa. Iya. Ini juga Kak berarti. Iya. Kak di Kan mulai dari situ saya sudah mulai ambil pekerjaan kontraktor. Oh, jadi sekarang so Iya, bagi sedikit itu ya, lah gitu. kontraktor. Jadi guys butuh kontraktor, maksudnya DP hasil tuh begini. Jadi Desain gas desain. jo langsung begitu gitu. Tapi kecil-kecilan loh, di bawah 1 M. Kalau 1 M di atas, aduh Tahu takut. nggak tapi suara Ricky di bawah 1 M guys. Kecil-kecilan di Kecil-kecil bawah 1 dulu. M tuh. Tapi itu Kak, orang doakan semoga lancar bisnis di infrastruktur yang begitu-begitu. Iya. Orang doakan semua Amin. proyek-proyek lancar karena tujuan yang Kak tadi itu yang kita lihat. Yang Kak bilang semoga semua orang juga bisa rasakan begitu. Iya. Nggak harus kalangan tertentu. Kita harus ke Bali kan untuk menikmati alam seperti ini. Betul emang. Kalau biasanya kan orang mesti ke Bali. Ke Bali, iya. Mesti ke Bali. Tiket, pesawat, untuk liburan Ush, keluarga. lumayan. Ini cuma mau kasih kalau 1 jutaan itu Iya. tabungan tuh Kak. Iya. Wah, kita banyak rugi ini. Lepas harga begitu ternyata Di luar sana mungkin lebih tinggi kan dia punya harga. pasti kita yakin. Nah, Ya. itu kalau konsep yang awalnya membangun memang Kak Otodidak, Pak. inovasinya dari Kak sendiri. Tapi dimulai ini tahun berapa? Yang pertama. Jadi yang pertama itu tahun ini sudah genap 1 tahun. Ulang tahun ke 1 tahun ya. Villa Eliana Wailan. Oh, berarti 1 tahun yang lalu? Iya, yang launching ya, untuk Oh, launching. launching. Dia dimulai disewakan. Oh, mulai disewakan. Kalau start membangunnya Kak? Itu pokoknya startnya 6-7 bulan lah sebelumnya. Cuma 6-7 bulan DP. Iya. Jadi kalau gila. tahun lalu Februari berarti mulai sekitar itu. Mundur 7 bulan Iya, lah. sekitar bulan Juli. Lumayan cepat sih itu Kak. Maksudnya Iya, diukur dengan hasil maksudnya tuh. Karena kan orang lihat ya main-main DP hasil ini dengan teknologi di situ yang ya main-main juga. Konsep yang mesti rapi tuh Kak. Rapi, bersih, pricey. Kalau orang mau lihat begini ini barang ini enggak tahu kalau sebenarnya ini mahal atau enggak. Cuman memang yang orang tahu ini mahal semua. Karena kelihatannya memang mahal dan pas pegang apa semua dan orang rasa mahal begitu. Jadi orang tahu ini pasti butuh waktu, butuh proses, butuh waktu. Kalau Joping bilang butuh waktu. Ya kan, tapi waktu begini. Nah, itu berarti sekitar 1 tahun lebih sedikit gitu. Untuk proses memulainya. Dan ini berarti tahun pertama jadi berjalan tahun kedua ini jadi juga untuk kan? Villa Eliana di atas itu sudah ulang tahun
pertama. Waktu pertama 1 Bulan ini. tahun. Iya. Berarti kalau yang di sini Kak, Kalau ini baru mulai Januari kan? Januari. Baru 1 bulan berarti. ini Februari 1 bulan. Iya, 1 bulan. Baru sekali guys. Baru sekali. Bangga nak ngoni tuh. Bangga tuh rek Sukamari. Ini dong ngoni. Karena konten-konten kreator sebelumnya sudah datang, kalau yang di pertama kita bilang aduh sudah tinggal lagi start kita ini. Nah, sekarang dapat kesempatan perdana apalagi diundang podcast di sini. Luar biasa. Nah, sekarang karena Kak sudah Ada fun pikir. fact juga untuk villa di atas itu. Oh iya? Iya, dari Februari kita buka, tidak pernah kosong. Full. Sampai detik ini. Full terus. Full terus. Iya. Kadang kan ada jeda-jeda berapa hari kan. Ini full ini. Everyday dong berarti Kang? Setiap hari. Dia Mungkin masuk kita jam? kasih kosong-kosong untuk kita maintenance kan. Tapi Oh, kalau justru sengaja kasih kosong. sengaja kasih kosong. Tapi untuk permintaannya itu sampai Februari aja sudah full. Februari ya. Itu fun fact. Ngeri. Ini Makanya minat dari orang Manado atau orang Sulut itu luar biasa sih daya belinya. Atau kita yang terlalu murah di sana. Tahu itu loh, juga. makanya kita bilang calon murah ya, terbukti nu ketu. Jadi ketu jalan terus Mar, ya apakah itu baku tutup dengan PBI maintenance karena kan Kan urus sendiri kan. Jadi untuk awal-awalnya kan istri saya yang apa nyapu, ganti spray. wih, Iya, kita berdua urus kan. Gitu. Makanya dia bener punya langsung biaya turun itu tangan. Terreduce. iya terus profit yang naik. Mungkin ke depan dipertimbangkan lagi kan Kak. Ini mungkin dari Oh, yang kita. dulu sekarang sudah pakai staff, sudah ada orang kerja. Oh, pada saat start awal berarti Kang. Sekarang so ada orang. Sudah. Ya 3 bulan kita masih maintenance sendiri. Gitu. Jadi kotanya saya mau bikin pipa, mau bikin apa harus bisa. Harus bisa. Kak, ini tidak jalan airnya, harus bisa bikin. Begitu. Harus tahu semua sih. Ngeri ini barang. Karena Kak yang style tuh ini Karena barang. tidak ada orang kerja kan waktu Iya, itu. iya. Deng Kak yang tahu DP konsep Jadi, ini, DP iya. jalur, DP apa Jalur, instalasi kan? Iya. Kak yang tahu karena Kak yang style. Kalau beda kalau Kak pakai orang style, Orang kerja. tuh paling tuh orang itu Makanya tahu. di Instagram atau di apa kita bilang ini villa keluarga, bukan komersial, bukan hotel atau apa. Iya, makanya Yang kita, ada orang kerja banyak atau apa. Ini villa keluarga yang murah hati disewakan. Kalau mau pikirkan kalau orang-orang yang apa, nggak mau nanti rusak ini, rusak itu kan. iya pasti. Pasti kan. Makanya kita bilang Kak nak rugi, cuma itu sih pertama pikiran, baru maintenance. Atau pikir orang bawa kabur ini kah atau apa. Kita kan semua sistem check-in mandiri, check-out mandiri. Gitu. Mar jangan salah, DP sekuritas guys. Di luar sih. Sering baca cerita dapat dengar guys. Jadi kalau mau bilang apapun bercerita dalam sini dapat tahu. Maksudnya ya Untuk keamanan tempat-tempat juga tertentu. sih, keamanan kami dan tamu juga. Tamu juga betul. Itu kita setuju. Karena sebenarnya aturan yang dibuat untuk semuanya kenyamanan. Iya. Supaya dorang dan tamu selanjutnya Iya. dan selanjutnya bisa. Iya. Tapi semua di area outdoor, di dalam sih tidak ada, atau di kamar-kamar tidak ada CCTV, aman. Jadi cuma di area outdoor aja, Cuma di luar. Di luar. Oke. Tapi tetap sekuritas terjaga, tapi juga private-nya tetap dapat dari klien sini. Nggak usah khawatir, itu cuma di area outdoor. Jadi yang mana itu untuk sekuritas, yang mana kan di sini juga masih wilayah yang termasuk sunyi kan Kak? Iya, sunyi dan aman sih harusnya. Aman di sini. Untuk DP tingkat kriminal yang selama ini Kak, aman. Maksudnya nggak ada pernah terjadi macam-macam. Selama saya tinggal di sini sama di Wairan aman. Tepuk tangan dulu untuk untuk pemohon yang luar biasa. DP tingkat pariwisata guys, ini makanya investor masuk kamari. Itu kalau apa beberapa tempat yang lain begitu dan guys, karena tingkat keamanan number 1. Baru DP kenyamanan, baru ada investor masuk seperti ini. Nah, itu sangat menarik sekali itu. Nah, karena Kak saya bilang tadi sudah singgung Instagram dan memang Kak tulis di situ bahwa ini bukan full komersial begitu dan ada full service dan lain-lain. Jadinya ini servis sendiri sebenarnya. Mau makan, mau masak silakan ada kitchen set. Mau ini silakan mau mandi ada kolam, ada mandi sabun. Tadi tersedia ada tersedia apa sabun, sampo, sikat, tetap ada ya paket. Ada sampo apa semua yang penting tinggal bawa diri ya. Bawa diri dan bahan makanan. Bahan makanan. Ya, handuk, sikat gigi semua ada semua. Oke. Nah, kita harus mau tanya lebih ini yang kalau tadi bercerita masa lalu mungkin DP future ini Kak strategi dan
Karena ini kan pasti Kak sebaca tuh, nggak mungkin kita ajak berpikir, gagal nih barang. Kak Hmm. pasti Kak sebaca, kira-kira ada strategi khusus nggak yang bisa dibagikan kalau memang rahasia dapur Oh, jangan. nggak ada rahasia-rahasia sih. Nah, nggak ada ya? Strategi apa ya untuk Eh, Maksudnya hmm, ini tadi juga Kak bilang yang di sana, di belakang, audio itu itu ya jujur saja kalau yang setelah saya pelajari, walaupun saya bukan orang ekonomi, aha. ketika ada uang lebih ya diinvestasikan lah. Investasikan bukan Oh, dibelanjakan hal yang itu ya konsumtif. konsumtif. Iya. Jadi ini bagian Ini dari hasil dari atas juga sih bagian. oh, jadi Untung ini dari putar sorong ke sebelah. iya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bentuk investasi. Iya. Bukan, ya itu noh, jadi konsumtif, jadi, oh ini terang untung yang dari sebelah dalam tanda petik ya, terang Mm, untung, oh sudah terang pakai, mm, begitu dah. gitu. Jadi sebenarnya nggak pakai, DP keuntungan dalam tanda petik, maksudnya Iya, ya sesuai kebutuhan saja. iya. Hidup Selebihnya iya investasi. ditabung, investasi atau Investasi guys, gitu. gitu. Jadi ini keren sih, jadi sebenarnya ya dengan berjalannya bisnis ini, mungkin Kak pikir, ya oke lah tambah-tambah Kang DP nilai Mm, dengan yang tadi, makanya rame karena murah, tapi sebenarnya bukan karena murahnya, tapi karena sebenarnya nilai investasinya di sini yang luar biasa. mm, Karena betul. kalau di sini bisa naik Kak, biar Kak mau taruh 500.000, tetap orang Iya. nak mau datang, Mm, gitu. Pertama DP tampah, kedua DP wilayah, iya. DP pemandangan, view, ini langsung lihat Lokon guys, oh nanti Loko. Sabantar juga Kang. Iya. Karena di OS, bukan di Sabantar, di opening video, untuk ini Oh, terang iya. taruh DP bem Oh iya, teaser siap. yang apa tentang nih dia gitu. Nah, Siap. kita Riki so apa? So susun bagaimana DP skrip Heeh. sebagaimana rupa, tapi DP jalan pilihan yang sesuai DP Ah, skrip. Karena begini, dari awal itu sudah terbantahkan bahwa tidak untuk komersil. DP bajalang arul ini sepatah lagi, Pak. Baru yang kedua, sebenarnya untuk private dan ini cuma tapi nilai investasi saja begitu. mm, Dan nah makanya kita putar. Sebenarnya apa so yang Kak pikir sampai boleh boleh sedemikian rupa Kak pikir bahwa ini bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Tadi kita tangkap. Kenapa itu boleh terjadi? Kita gali lebih dalam soal Kak personal sekarang lebih mm. ke ada enggak turning point atau apa? Titik balik dari Kak begitu bahwa pernah ndak Kak merasa ada di fase yang menurut Kak nol atau bahkan minus? Hmm. Mungkin Kak dalam tanda petik pernah ndak ada di fase yang putus harapan mungkin atau pernah ada fase yang "Soalnya tahu mau bikin apa?" Ada ndak? Ada. Pasti setiap orang ada cerita sendiri kan untuk Ada ya? ada pasti. Nah itu bagaimana itu Kak kalau yang bisa Oh, di-sharing Kak? ya jujur saja kan kalau kita kalau masih anak muda belum menikah itu kita punya pikiran itu bebas. Tapi kalau sudah menikah, apalagi sudah punya anak, pasti kalau laki-laki pasti paham lah. Nanti tanya ke bapak-bapak di luar sana pasti paham. Tanggung jawabnya itu semakin besar gitu. Iya. Makanya ketika terjadi hal seperti itu, ketika ada musibah, kita kan yang paling menderita sebenarnya Mmm, bapak-bapak sebenarnya sih, ya betul kan? betul. Ketika apa ya, Kepala keluarga. di PHK kah atau ada barang yang ya apa ya, PHK pernah ya saya. Ish, Terus kendaraan hilang atau ditarik. ditarik ya? Iya, ternyata saya beli motor itu ya motor apa? Apa? Saya tidak tahu ya, motor Mmm, apa namanya itu? bodong atau bagaimana Motor begitu? bodong ternyata ya. Saya Eee, belum paham sih itu. Ternyata ditarik. Itu kan langsung jatuh ke bawah itu. Terus ada pikiran, aduh, ini anak ini gimana kan? Nah, itu ada turning point-nya di situ sih. Tapi yang saya tahu sih, yang saya pelajari, kita tidak boleh putus harapan sih. Karena kita ada pencipta kan, ada Tuhan, ada kita mmm, sesuai agama masing-masing sih. sesuai agama Iya. masing-masing. Semua agama menjanjikan pengharapan ketika kita berharap kepadanya. Di situ tetap setia, pasti dia akan diberi jalan kok, tenang. Gitu. Karena ada Pasti. perasaan-perasaan sih untuk apa pekerjaan lain selain pekerjaan sekarang. Mmm, Untuk tambahan-tambahan sih untuk apa? Contoh, oh, saya mau jadi ojek aja. Untuk tambahan-tambahan wish, apa kan? ada lagi? Ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi Tuhan mengarahkan yang lain. Gitu sih. Jadi Mmm, kalau kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, pasti so kita beda DP. beda. Kita harus lebih jangan malas sebenarnya.
lebih mempersiapkan. Ini kan salah satu saya mempersiapkan untuk anak saya atau istri saya kan, itu enggak. Ke depan. Iya, ke depan. Ketika mungkin saya sudah duluan pergi atau gimana kan, mereka ada aset yang tersedia. Mereka sudah enggak capek-capek mungkin atau apa. Nah itu beban Ngeri, keluarga. ngeri, Pokoknya ngeri, semangat ngeri, para ngeri. ayah-ayah di sana. Semangat para ayah-ayah di luar sana. Bravo, ada dapat semangat dan salam dari Kak Vino ini. Jadi ngeri juga ya, Iya. Kak. Jadi Kak sampai memang pernah ada juga. Ya, maksudnya kita Iya. pikir kan bisa kan oh Oh, so ini kan orang aman-aman. ada ini Orang dia ada, begini, iya. tapi tetap Kak sampai Ada. Kak pikir tadi Pak ojek apa semua tarik Iya. tambah-tambah Iya, sampai di mau situ ya. tambah-tambah. Untuk angsuran dan lain-lain kan. Baru Kak yang bilang PHK juga tadi ya. Oh iya sudah. Itu sebelum nikah sih itu. Sebelum. Iya. Jadi sebenarnya aduh susah juga sih kalau di Makanya posisi orang untuk sampai di titik ini mungkin banyak perjuangan juga kan di belakangnya. banyak perjuangan. Iya. Mungkin itu cuma garis besar saja yang bisa Kak sampaikan, tapi Iya. sebenarnya DP rasa itu sebenarnya orang tidak bisa rasa. Iya. Kita pun cuma bisa dengar, Iya. ding cari mengerti Jo. Iya. Karena kalau bilang rasa, aduh, Aduh, tetap sulit. nyanak mau lawang itu yang rasa itu Kak Vino sendiri yang Iya. mengalami, yang rasakan. Tapi Makanya, Efrem saya lihat-lihat ini sudah jiwa-jiwa bapak ya. Bekerja keras dan lain-lain. Itu oh iya, sudah tipe-tipe untuk seorang bapak. Berarti. jiwa-jiwa Bapak. Bapak Terima ya. kasih Kang. Berarti ini sebenarnya basein sih ini guys, basein karena host ini belum merito, Oh iya. jadi udah basein bahwa sejiwa-jiwa Bapak saya semua mesti juga bro, karena itu kan tuh dapat spirit juga. Iya. Ya doakan Kak, Iya. siapa tahu ya Amin. dekat-dekat atau jauh-jauh, pokoknya di atas yang apa Ya, rencana. kehendak. Ya begitu. Yang Amin, penting amin. orang tetap doakan Sip. dan tetap usahakan. Makanya Kak tuh sama nih Kak bilang tadi kita termotivasi sekali Kak perjuangan begitu. Jadi susah gelar rupa Kak udah lewat, Iya. mar tetap Kak fight. Jadi Ya sudah, prinsip maju. dari dulu itu, apa yang bisa menghasilkan uang, Mm-mm. yang orang bisa usahakan, yang penting positif ya. Yang Saya penting buat positif. sih. Mau dari rencana mau jadi driver kah, mau jadi macam-macam sih saya dulu. Dulu kan jual CCTV dulu. Oh jual Jual CCTV. CCTV yang ya murah-murah yang Cina itu, yang 12.000 lah. Oh yang murah-murah. Iya, Iya. kita tahu kita tahu. Ada lain kali di online itu begitu kan? Iya ada. Jadi apa yang bisa menghasilkan, lakukan saja. Gas saja ya. Gas. Jadi nggak usah bikin yang mirip apa ribet-ribet di luar sana ya. Karena apa tong bisa bikin apa baking itu begitu kan. Jangan pilih-pilih kerja itu kan Kak. Jangan pilih kerja, lakukan saja semua. Bahkan sampai sekarang, kalau mau pikirkan posisi, kita yang punya tampak apa semua, masalah kita yang mau sapu apa semua, tapi Kak Vino bersama dengan ibu, dengan istri tercinta, tetap masih baking itu. Kalau misalnya nggak ada orang atau apa, malah orang lebih senang untuk bikin sendiri karena ini orang merasa ini orang milik sendiri, orang cintai ini tempat ya, orang doakan ini tempat, makanya selalu terberkati. Iya. Begitu. Dan ketika jalankan sesuatu dengan cinta, pasti jalannya mulus. Itu yang kita tangkap karena humble sekali. Ngene lihat Jo ini. Karena memang gaya bicara gitu kan dengan posisi kesini memang sangat-sangat sederhana sekali mar itu. Kita mesti ambil contoh, orang semua mesti ambil contoh bahwa ternyata hal yang penting untuk orang bahwa tetaplah menjadi rendah hati. Iya, rendah hati itu penting Nah, sekali. Ini Kak luar biasa, ini yang kita bilang tadi, yang kita tangkap, yang kita dapat dari Kak Vino, yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita dan tim bawa pulang, yang bisa teman-teman yang nonton ini nyimak dan bawa pulang juga. Begitu, semoga menjadi manfaat. Nah, kita mau minta ada nggak dari Kak yang ingin Kak sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana, atau untuk ayah-ayah muda di luar sana, karena posisinya ayah muda kan. Jadi ada enggak sesuatu yang Kak ingin bagikan, dan itu silahkan share ke teman-teman. Oh, yang untuk apa boleh ya, untuk motivasi kasus sekarang ya. Iya. Yang pasti untuk jadi seorang bapak, seorang anak muda, masalah itu apa ya? Menjadi hal yang sangat dekat dengan kita. Masalah. Coba kita tanya ke siapapun, pasti kamu ada masalah enggak? Pasti mereka bilang ada ini, ada itu. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita cuma fokus di masalah, kita akan sulit untuk apa? Untuk maju. Ya kan? Contoh ujian nasional, pernah nggak ujian nasional? UN, Mas Riki.
ada tulisannya kan, Hmm. harap, tenang, ada ujian. Ada Berarti itu dari dulu kita sudah, jadi kalau udah ujian harus tenang. Gabunglah ke circle yang membangun, circle yang positif. Beberapa contoh, Efrem punya circle ini positif semua ini saya lihat ini. Iya kan? Amin. Membuat Efrem jadi lebih maju. Nah, kita harus cari circle yang positif atau komunitas lah yang positif. Pasti ada lah komunitas positif yang ada orang yang nakal atau orang yang berbeda. Gak apa-apa, itu yang membuat kita lebih maju. Atau dalam satu komunitas ada satu orang yang menjengkelkan. Jangan keluarkan dia, biarkan dia menjadi pembelajaran buat kita. Lebih sabar kah atau lebih tenang. Gitu. Wow. Nah, banyak kejadian di luar sana itu. Orang yang putus asa, tidak ada circle yang membuat dia tenang ketika dalam ujian. Support atau apa. Makanya untuk ya bapak-bapak atau anak muda atau siapapun, carilah circle itu. Saya yakin ada circle yang non agama, ada yang komunitas agama, pasti ada lah. Yakin yang bisa membangun diri kita lebih maju. Lebih maju. Gitu. Contoh saya ya, saya boleh spill ya. Boleh. Silakan. Saya banyak bertumbuh di komunitas Tritunggal Makudus. Itu Komunitas komunitas Tritunggal ya, di Makudus. agama Katolik. Oh ya. Ya, itu membangun saya untuk kepribadian. Gitu. Lebih rendah hati. Mungkin dulu saya tidak sombong mungkin dulu ya. Tapi dalam komunitas itu orang sombongnya sedikit, akan terreduce ya, akan berkurang kita punya sombong, jadi orang yang rendah hati. Gitu. Atau banyaklah di circle-circle yang lain yang bisa membawa hal positif. Seperti itu. Beberapa contoh ya, di circle saya itu mengajarkan 4 prioritas ya kalau nggak salah dalam hidup. Yang pertama itu Tuhan. Yang kedua itu keluarga. Yang ketiga itu pekerjaan atau sekolah. Yang keempat itu ya pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi jangan tertukar pelayanan di atas terus kita melupakan pekerjaan atau melupakan keluarga, ya kan? Jadi Tuhan, keluarga, pekerjaan atau studi baru pelayanan. Di urutan semua pakem ini, sebegitu. Iya. Untuk saya kalau Oke. yang lain beda-beda. Contoh yang lain yang pertama mungkin pacar mungkin ya, kedua Tuhan. Nah, Bisa jadi kan. Bisa jadi. Nah, jadi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, pekerjaan kita, keluarga kita, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik pada kita. Mungkin itu ya prinsip dari saya, makanya saya itu banyak ya berkutik di pelayanan ya walaupun. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Bisa ada pembagi waktu itu ya? Puji Tuhan bisa. Puji Tuhan bisa. Jadi apapun tetap diupayakan karena sebenarnya tadi Kang Kak saya bilang DP urutan Kang. Pertama yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Yang kedua apa? Keluarga pasti. Baru yang ketiga pekerjaan, baru atau studi, yang keempat baru pelayanan. Jangan sampai tertukar apakah ya betul yang juga. pekerjaan jadi nomor 2, yang nomor 3 jadi keluarga. Nah itu bahaya itu punya hidup itu. Iya, setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang betul juga sih Kak. Iya. Itu boleh saja sih sambil Kak bilang ada orang yang berprinsip lain begitu. Cuma kalau kita sangat setuju karena iya betul memang sebegitu DP urutan. Iya. Karena terus putar satu posisi aja langsung lain DP arti. Langsung jadi miring memang. Mungkin itu hasil-hasil dari pemikiran itu yang ya puji Tuhan ada villa ini atau apa dan lain-lain. Dan dimudahkan semua kan, itu kan. Dan itu pasti. Jadi Kak so pakai ini ampa rumus. Walaupun dalam perjalanan pasti ada jatuh-jatuh kan. Ya, tapi kan ada komunitas atau ada circle yang mau bikin kita angkat, pasti akan kembali ke jalan. Jadi jangan bilang oh saya sok suci atau semua kita juga gabung dalam komunitas rohani, kita itu tidak sehat semua, masih sakit. Jadi begitu. Dalam komunitas rohani itu tidak orang sehat semua, tidak. Orang sakit yang berusaha untuk sembuh atau orang yang banyak masalah yang ingin bangkit dari masalah itu. Karena kalau orang lihat dari luar tuh, kalau sudah sempurna ya kita sudah suci nih, sudah ada lingkaran di atas. Lingkaran. Jadi iya. Jadi sebenarnya bagus juga ini konsep karena apa namanya? Biasa kan orang bilang, mau nih hari-hari pelayanan, hari-hari berdoa tuh. DP orang kuat berdoa, sudah.
bagus. Kaya paling ngoni mo iko-iko apa? Komunitas-komunitas begitu dah, keagamaan atau kerohanian apa begitu. Iya. Karena sudah kuat ngana kuat suka berdoa, tapi sebenarnya tadi Kak bilang orang-orang yang dalam komunitas rohani justru adalah orang-orang yang dalam tanda petik Iya. sakit atau punya masalah Punya begitu. masalah. Dan mereka sebenarnya masuk situ dan ingin sebenarnya Bersama-sama bangkit dari bersama-sama bangkit dari Iya. masalah mereka, Iya. sakit mereka dan lain-lain. Wah, kita bukan orang yang sudah sempurna masuk situ, enggak ada banyak orang yang masuk ke komunitas itu kalau syaratnya harus sempurna kan. Kita kan harus iya tidak juga. sempurna. Betul, betul. Ngeri sih ini karena betul Kak bilang ya sebenarnya circle manapun begitu. Circle Yang manapun, penting positif. suatu komunitas Kang, Iya. satu perkumpulan yang positif yang bisa membawa Kita lebih baik lagi kan. kita lebih baik lagi ke depan secara personal dan secara tim atau Iya. secara kelompok Kelompok. begitu. Ngeri ini. Ngeri. Karena jujur ini guys, kita mesti tunjuk ini lumayan banyak ini sebenarnya yang kita sediakan, tapi memang kita nggak tahu kalau dari konsep bercerita Iya. akan seluas ini dan Iya. akan segamblang ini, Mm-mm. sesantai ini, tapi daging sebenarnya. Orang cuma bawakan dalam konsep yang simple, tapi daging. Karena kenapa kita bilang daging? Karena dari tadi yang Kak bilang itu memang betul-betul prinsip hidup dan jadi hal yang fundamental dalam hidup. Apa mindset, pola pikir, cara kita bertindak, hati kita harus seperti apa, yang tadi, yang 4 poin tadi itu yang penting, gitu. Nah, tadi kita tangkap Kak dengan rumus kehidupan yang Kak So bilang itu kan jadi cara Kak untuk menghadapi rupa-rupa macam lingkup pikunya Iya. pergumulan dalam kehidupan. Sampai Kak bilang, namanya orang mesti hidup, pasti dia masalah. Iya. Ada masalah gitu. Dia mau habis masalah kalau sudah kelar. Ada tuh udah bilang Betul, dia tulis Anda sudah mencapai garis finish. Finish. Setelah mencapai garis finish, finish. berarti sudah. Tapi Sudah. kalau selama belum sampai garis finish berarti Kita masih berjuang. masih berjuang dan akan apa tadi? Sangat Ada dekat dengan masalah yang ada. akan selalu ada masalah. Jadi sebegitu coach yang guys hidup. Ya. Begitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita coba tarik lebih dalam lagi, KP tujuan hidup itu, KP tujuan untuk hidup itu ada enggak KP tujuan untuk hidup secara khusus yang Kak betul-betul tahu kita hidup untuk ini? Oh, tujuan hidup. Yang pasti untuk tujuan hidup dalam segi apa? Dalam segi ekonomi atau apa? Kalau ekonomi sih yang penting cukup sih. Ekonomi Iya, oke, yang penting cukup. untuk semuanya. Ya dalam segi rohani pasti itulah. Ya, ingin selalu apa ya, dekat dengan Tuhan. Ingin selalu dekat, oke. Iya, ya kan, apa kita seorang Katolik kan pasti punya paham seperti itu. Oke. Mencapai seperti itu. Yang pasti kita tidak harus merugikan orang lain. Ya. Contohnya prinsip hidup saya itu saya tidak malas sekali untuk apa ya, bermasalah dengan orang lain. Malas ini maksudnya ada masalah dengan orang begitu, enggak suka gitu. Enggak suka. Lebih suka yang aman-aman saja sih, damai. Tapi ketika ada yang salah pasti saya keras untuk hal itu. Keras bukan untuk menghakimi dia, tapi keras untuk menyadarkan dia atau apa ya? Menyadarkan dia. Untuk dia berubah atau dan lain-lain. Oke. Terus ya prinsip hidup yang penting hidup sama-sama dengan keluarga aman, ya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Iya. Sesimpel Sih nggak ada sesimpel tujuan-tujuan itu. lah. Kayak jadi jauh sepikir. Tidak ada tujuan tujuan saya ke Mars gitu, nggak ada. Tujuan. Jadi itu Hidup guys. tenang saja. Contoh satu kata untuk hidup saya tenang sebenarnya. Tenang. Itu Tenang. kalau mau dirampungkan dari sekian banyak kita. Makanya lihat, tenang kan kalau sini udah pensiun muda. Yang penting cukup untuk makan tuh di depan sana itu rumah masa depan kami sebenarnya. Oh yang sebentar bangun. Iya, Bang, itu. Tapi kalau ada yang ini dong bilang boleh terang pakai. Kayak gitu orang. Betul. Tinggal lihat saja. Tinggal lihat saja. Itu namanya kunjungan ya, visit. Kunjungan, berarti nyanak janji kan. Pasier di datang tuh, penting cookies ada. Iya, tenang saja, penting hidup
tenang sudah. Hidup tenang saja. Itu guys. Kemudian kalau sudah banyak pikiran, banyak oke cita-cita boleh besar begini-begini ribut-ribut boleh. Yang penting hidup tenang. Jangan Karena lupa. saya takut kalau cita-cita terlalu tinggi, terus kita sudah lupa dengan keluarga, sudah lupa berdoa atau lupa dengan Tuhan, itu semuanya akan sirna pada akhirnya kan. Tapi kalau kita tenang, hidup dengan keluarga tenang, ya finansialnya yang penting cukup kan. Kita cari pekerjaan yang bisa kita jalani dengan tenang gitu. Walaupun harus ada passion kan situ, harus ada usaha. Passion ya. Dan pasti kita yakin ada rasa sakit di situ. Iya pasti ada. Untuk menunjang passion itu pasti. Iya. Ada rasa sakit dan itu yang Makanya kita butuh itu circle-nya. Circle itu penting. Jadi kesinambungan ini. Saya kan di komunitas itu dari tahun 2012. Sekali. So 2025 ini? Iya, sudah berapa tahun ya? Ya sekitar 13 tahun. 13 tahun. Mungkin itu yang saya refleksikan perjalanan saya sampai sekarang. Itu sebelum saya menikah, kan kadang orang itu cari pekerjaan banyak-banyak, tabung uang. Itu saya pelayanan loh di hutan. Jadi volunteer begitu. Di hutan Kalimantan sana. Itu sebelum nikah loh itu. Nah ini baru tahu, kita baru dengar. Iya, belum tahu kan. Iya. Jadi saya itu pelayanan untuk di sana, untuk studi anak sekolah, belajar matematika atau apa untuk di pedalaman. Oh, jadi volunteer untuk mengajar? Iya, mengajar. Gitu. Itu 1 tahun itu. 1 tahun. Oke. Setelah 1 tahun baru menikah. 2018. Oh, 1 tahun di sana baru menikah. Itu berarti kalau volunteer nggak ada DP kuti-kuti kan memang kan? Iya, ada. Tapi bisa terkumpul lah. Iya. Nah, Iya. ini DP konsep bagaimana ini DP cara itu sampai Ya, setelah saya refleksikan ketika kita melayani Tuhan, kita enggak usah pikir outputnya seperti apa. Jalani saja. Pasti Tuhan akan cukupkan gitu. wow. Untuk sampai sekarang seperti itu sih jalan saya. Jadi tidak neko-neko, tidak terlalu takut atau apa. Sama sekali nggak khawatir, yang penting kita ada pada DP jalan, Iya. kita kasih for dia. Iya. Kita mau ada tapunya begitu. Itu kan prioritas kan Tuhan. Begitu. Keluarga, kalau kita sudah melayani baik-baik dengan itu yang nomor 1, pasti Tuhan akan kasih jalan-jalan. Dan itu saya sudah lewati sih itu. Ngeri. Ini teruji guys, karena yang dong bilang test drive. Jadi orang mau beli ini auto, so ada yang test drive, jadi aman, tenang nih. Ya. Seperti Seperti itu sih. Ngeri. Ada lagi cerita yang bisa dibagikan selain ini? Baru tahu tadi bahwa di pedalaman itu ya di utang itu memang. Iya, di hutan Pegunungan Beratus. Pegunungan Beratus. Tahu lagi kita itu. Luar biasa. Nggak ada akses internet kalau nggak salah ya? Nggak ada. Jauh. Karena memang kalau jauh pacaran mesti naik ke gunung baru pacaran. Kirim-kirim chatting begitu. Mendaki dulu. Mendaki gunung dulu. Perjuangan juga. Perjuangan. Nah, ini dibalik itu sebenarnya sebenarnya kita mau gali juga. Ini sudah spill sedikit sebenarnya bahwa Kak bilang waktu pacaran mesti naik gunung dulu. Tapi bagaimana effort atau bagaimana Kak perjuangan atau seperti apa bentuk perjuangan bersama Kak dan pasangan sebelum menikah? Itu baku kenal kira-kira berapa lama, kong jadi berapa lama baru memutuskan untuk cukup singkat sih ya. Paling pacaran 1 tahun. Kalau aku dapat di mana, paling aku dapat di tempat pelayanan. Itu di KTM ya, di Tampusu sana. Oh, jadi tanpa baku dapat di tempat pelayanan. Jadi otomatis dalam kondisi sama-sama berefleksi dan lain-lain. Iya. Mungkin itu sih jadi kenapa bisa sampai sekarang, bisa sama-sama, bisa berjuang di bisnis, ya kan. Mungkin cari pasangan yang sama-sama bisa membangun sih. Kalau kita mau bilang sama-sama baik, agak sulit sih. Agak sulit. Iya. Sama-sama pasangan yang bisa saling membangun. Bisa saling membangun. Masing-masing ada kekurangan pastinya kan. Dolong ini. Iya, betul. Kalau pasangan yang sefrekuensi agak sulit juga. Jadinya pasti di ujung-ujungnya akan ada ditemukan perbedaan-perbedaan nantinya. Sama-sama bisa membangun ketika terjadi hal yang sulit gitu. Hal yang sulit. Jadi dong bilang satu hobinya nak menjamin, sefrekuensinya menjamin. Iya. Satu selera makanannya nak menjamin sebenarnya. Tapi apa tadi Kak bilang yang
Yang penting saling membangun membangun, satu dengan yang lain, saling Iya. baku topang kan, saling memaafkan juga kan. saling memaafkan. Ya. Gitu-gitu. Itu Eh, sulit loh memaafkan itu. sulit itu yang Apalagi wanita, aduh. ini sulit Oh ini memaafkan. curhat. Apalagi Pernikahan. wanita. Wanita itu mesti chest dulu. Aduh, istri saya dengar nanti bahaya ini. Bahaya ini. Aman, aman. Tapi dalam itu harus, kalau satu yang tidak bisa memaafkan, harus seorang pria yang harus memaafkan berarti. Berarti, Walaupun iya. dia salah ya. Walaupun dia Iya. salah ya. Ini bapak-bapak di belakang ini ketawa-ketawa ini. Yang sefrekuensi. Iya mungkin pas Mbak Udi tertawa no, tapi Iya. habis itu bahas. Maaf. Maksudnya Maksudnya, itu sih resepnya ya. Ketika saya ya, untuk saat ini sudah 5 tahun siap perkawinan. ih, nyak sangka Kang karena Ya, petau jo, ih, sudah 5 tahun Kang. Oh iya 5 tahun. 2020 Kang. 2028. 2019. 2019. Iya. Oh iya no. 5 tahun. Oh iya, iya betul. 5 tahun. 5 tahun. 2025, iya. Bulan apa Kak? Hah? Bulan apa? Bulan Desember. Oh, berarti yang Mbak barusan itu Iya, Kang 5 pas tahun. Wow, itu. Nah, itu yang tanya tadi yang apa? Kenal berapa lama? Baku kenal DP dari P kenal Ibu Kenal ya cuma hitung bulan sih, 3 sampai 6 bulan lah. 3 sampai 6 bulan, bulan. pacaran, 3 bulan pacaran langsung tunangan. Langsung apa? Melamar begitu. ih, Lamar. gila-gila Pak. bojeng. Tuh, Ini expert ya, tidak bisa Expert. dilakukan orang profesional. iyo, jangan ditiru di rumah, guys. Tiru di luar rumah. Jangan. Iya, oke. Tapi 3. namanya sudah rencana Tuhan, pasti ada jalan juga. Oke, iya. Itu DP expert di situ. Jadi Ya. ngoni mesti Kalau pro. bukan jalan Tuhan pasti ya Iyo, gagal. nak gampang no. Itu kata makanya kita heran. Aduh. 3 sampai 6 bulan kenal. Pas jadi eksekusi 3 bulan Ya, lamar. langsung lamar, Tunangan nih. tunangan. Ngeri, Bos. 1 tahun Nah, kemudian menikah. boleh ndak Kak sharing pernah ini misalnya sebelumnya kan pernah pacaran. Itu yang paling lama kira-kira berapa lama? Cuma DP lama aja, ndak usah DP orang. Bahaya soalnya. Aduh, sudah lupa ini. Oh, saya lupa. Iya. Kalau kira-kira tahun Di bawah- atau bulan? Di bawah 2 tahun lah kalau lama. Oh, di bawah 2 tahun. Oh, berarti ya oke, ini yang paling lama no Sudah- Kak Tuyo dan Sudah selamanya. lupa sekali karena sudah 5 tahun kan pernikahan. Jadi sudah lupa tuh yang dulu-dulu. Oh. Nah, sebelum menikah itu DP interval waktu dengan yang last yang waktu itu dan jadi yang sebelum Kak memutuskan untuk oke, yang ini Hmm. yang akan bersama saya seumur hidup gitu. Oh, yang mungkin sebelum ya, mantan ini. Ya, sebelum Ya 1 tahun lah. fase tahun. Jadi Iya, ya masa- ada fase refleksi kan, Kak. Kan Iya, 1 iya. tahun lumayan sih waktunya Lumayan. untuk membenah diri Iya. gitu kan. Membenah diri, mencari yang baru kan susah juga kan. Kalau Efrem mungkin cepat ya. Tidak begitu repek konsep. Tama-tama. Oke, jadi guys, lanjut. Selalu host dan peserang no. Bahaya ini. Memang Kak enggak gampang. Mungkin sama yang Kak bilang tadi rupa. Ya mungkin kalau yang suka ada, cuman yang betul-betul orang apa namanya? Mau berjalan bersama seumur hidup ini Kak. Ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Bukan cuma sekedar oh gagak, oh suka, aduh kasihan. Dilemanya justru di situ. Dan lebih dilema lagi sama yang Kak bilang tadi no. Lebih banyak pilihan lebih bingung orang. Iya. Jadi pasan diri Jo, sama kita semua ikut Kak Vino Pejalur ini. Pasan diri Jo, toh Kong mau apa berdoa, dekatkan diri dengan pakai itu poin nomor 1. Jangan lupa nomor 2 keluarga. Ya karena kita belum keluarga otomatis tapi keluarga berarti orang tua. Iya. Kakak, adik begitu dan semua keluarga baru dan kita anggap juga tim ini bagian dari keluarga. Iya. Karena orang kurang mau masuk WC sama-sama enggak begitu nah. Betul sekali. Kurang itu tuh nak no. Selainnya itu sama-sama makan satu piring sama sudah begitu dah. Jadi betul-betul batas anggap keluarga makanya Kak bilang tadi tapi circle itu justru jujur podcast pun ini mulai. Kita sebenarnya masih belum siap. Dengan segala keterbatasan. Studio itu orang yang memang gembleng. Kemudian podcast semua itu tools gear semua yang ada itu kita bukan banyak pribadi punya, itu orang yang
bersatu padu Satu, dan menjadilah si ini Cekidot Team ini Oh dia iya. gitu, Cekidot luar Entertainment. biasa. Makanya dorang tolak. Jadi karena dorang tidak suka di muka layar, Mm-mm. kebetulan ini kebetulan saja dari sekian banyaknya orang itu cuma Mm. kita yang suka di depan layar. Mm. Jadi ya cuma kita nih yang Oh iya. tolak-tolak terus. Jadi kalau ada apa-apa, nah maju begitu Oh, dah. Nah, luar biasa. saya kita jadi umpan. Jadi ini Umpan. semuanya tanda awas dan bentuk kalau ada di luar sana boleh lihat ada kata help di sini bantu saya karena tim saya sudah sering mendorong saya hingga sampai ke titik ini tapi saya berterima Luar kasih biasa. Ini ke sudah seri keberapa tim ini ini berarti? ke Luar biasa ya. iya luar biasa. Kasih tepuk tangan dong Kak. Mantap. Orang yang karena Luar kita biasa. sini yang kita mau apa titik perhatikan kita bukan siapa-siapa no Kak. Gitu. Sama yang mau gape lagu kan bilang saya bukan siapa-siapa. Dorang yang hebat. Sama yang Kak bilang tadi, Kak juga merasa disupport Mm-mm. oleh circle yang luar biasa. Mm. Seleknya kita juga sama gitu. Tuh. Kita disupport oleh circle Itu yang wajib sangat itu. luar biasa. Dan yang pasti Kak bilang tadi no, karena tong priority nomor 1 tadi Tuhan dan mungkin sekarang bisa lebih didekatkan lagi begitu dah. Siapa tahu boleh join di komunitas kan Kak. Iya. Karena yang kita tahu Kak Vino ini dulu ya guys. Ya kita tahu cuma main-main keyboard. Betul enggak Kak? Betul, betul. Betul ya? Kita ini orang nyak dapat lihat kerja apa, nin tahu bagaimana. Kan coba aku tahu memang dari lama cuma apa dia? Baru setiap kali kita baku dapat di satu tampak pasti main keyboard. Itu nih bukan keyboard komersil, baku dapat di wedding main keyboard. Nah, baku dapat acara rohani main keyboard. Band kalau nak ding band, kalau nak itu personal, kita bilang ini orang ini cuma habis waktu di muka keyboard ini dan piano. Terus oke memang sih jago cuma nggak melihat sesuatu yang ternyata itu maksud tadi ini baru terbongkar guys bahwa sebenarnya pelayanan karena mengutamakan Tuhan jadi Kak Vino sangat yakin dan ini terbukti bahwa sudah Tuhan atur tapi jalan begitu kan Kak kira-kira kan kita coba untuk merefleksikan lagi karena kita bilang ini kita juga berefleksi bahwa ngeri karena nggak gampang Kak semuanya barang tong berdoa kong sudah yakin juga serahkan dia yang di atas kong maksud sekarang sudah bikin juga apa terima kapangan mungkin teknisnya mungkin itu kan kita berdoa kita memohon bantuan dari Tuhan terus kita juga berusaha tetap cari-cari peluang cari-cari apa yang bisa dikerjakan ya kan yang penting tidak merugikan orang lain pasti Tuhan akan arahkan tenang saja Tuhan arahkan itu ke yang mana pasti yang penting kita tetap ada mencoba segala hal itu saya sudah mencoba banyak pekerjaan sudah gabung banyak komunitas sudah suka jadi ekspor ekspor impor begitu kan ekspor impor sudah belajar tentang forex bitcoin tapi Tuhan kasih jalan ke sini ya sudah ke konstruksi contoh atau bangun villa ya itu saya ikuti saja itu ngeri jadi semua jalan coba saja dulu nanti Tuhan arahkan saya sudah melamar sih di perusahaan swasta satu hari masuk besoknya keluar gitu karena nggak cocok kan passionnya kan gitu jualan CCTV terus masuk kantor kan aduh nggak cocok lebih sibuk kan gitu yang penting berdoa ya Tuhan minta pekerjaan atau apapun itu usaha yang tidak tidak menjauhkan dari Tuhan dan keluarga contoh ini kan kita sudah ada villa ya puji Tuhan kan puji Tuhan ya amin iya kita cuma main-main dengan keluarga di rumah sudah menghasilkan contohnya seperti itu. Ding karena Kak bilang nak pikir komersil santai aja. Ini doi memang pure orang gitu kan. Iya. Jadi ndak dibawa beban karena kan kalau sepikir bisnis bulan depan omset bagaimana ya? Kan biasanya begitu tuh. Iya. Ini kan tanpa khawatir malah kurang menjaga kualitas sih ada komplain menjaga pelayanan. Oke. Paling tinggal itu no berarti ya Kak. Iya. Dan itu hidup tenang kan Kak? Iya. Itu harusnya jadi cita-cita semua bangsa dan negara ini hidup tenang gitu. Karena terang bersyukur Kak di sini. Banyak kan orang bunuh diri itu karena tidak tenang itu. Itu banyak lagi dikejar-kejar apa lah ya. Ya bisa semua bisa tahu lah ya. Putus cinta lah, judi online lah. Iya. Pinjaman online lah, debt macam-macam. collector itu kan
di luar dari definisi tenang itu sebenarnya. Betul. Lagi Untuk marak memecah. toh Kak ini Iya. akhir-akhir ini. Bukan Marak. bukan untuk apa tapi maksudnya ini untuk sharing, memotivasi supaya tidak terjadi lagi guys di luar Iya. sana. Makanya orang coba sedikit sentil karena yang indang Kak yang baru-baru kan laptop lagi tuh jembatan Iya. begitu. Sayang sekali Interchange, sih. jembatan begitu. Banyak yang netizen bilang menyalahkan DP jembatan apa sama ya di luar daripada itu Iya. sebenarnya personalnya no katu Personal. gitu dan bagi yang itu ya orang doakan saja no. Iya. Dan bagi yang orang yang masih bersiara di dunia semoga katu Mungkin pelajaran itu ya sih yang kita dapat sih. Apa lebih jangan terlalu apa ya. Kita harus lebih aware lagi mungkin. Contoh saya ya lebih aware kalau ada teman ada masalah lebih sering cerita gitu. Kenapa kamu atau kenapa ngana gitu. Lebih aware sekarang. Mungkin orang sekarang lebih masa bodoh mungkin. Ya tanda kutip ya. Mungkin ada orang yang lebih aware. Mungkin gara-gara masa bodoh itu yang banyak orang yang sudah banyak masalah, sudah banyak masalah, tersingkirkan lagi dalam circle-nya kan. Betul. Ya ada yang mau dengar apa dia kan? Iya. Mungkin karena pengaruh doi so habis, mungkin dia kaya dulu, langsung dekat-dekat. Ketika dia kena masalah mungkin langsung kasih singkir kan. Betul. Dan itu banyak terjadi kan? Banyak. Makanya Banyak. circle penting sekali yang Betul. bikin kita ya tetap setia walaupun kita jatuh di up down masih tetap setia. Gitu. Cari komunitas, kalau enggak dapat bentuk komunitas tadi Kak bilang, ciptakan sendiri tuh komunitas dan sepositif mungkin supaya bisa saling support satu dengan yang lain. Begitu. Enggak usah banyak-banyak. Gila. Hidup tenang begitu. Nah, so begitu banyak yang orang Kak bahas memang sebenarnya kalau mau gali lebih dalam seakan-akan kita sudah ada lagi tapi pacol. Karena langsung petanya Kak sikat, pang. Itu selesai sampai dasar. Begitu. Jadi kalau yang lain ada celah, sedikit celah. Sebenarnya ini kita agak bagaimana untuk mencari celah. Jujur saja di podcast ini kita sebagai host, maksudnya biasanya untuk mencari celah dalam pembicaraan itu bisa-bisa saja kan. Iya. Ketika dia berargumen gitu mencari celah. Dan ini jujur ya mungkin kita tidak tahu karena apa, tapi rasanya tenang lah kita. Masa kita seorang host harusnya ada DP rasa penasaran itu tinggi sekali dan paling banyak bertanya segala macam begitu. Dan ini kita rasa apa yang Kak jawab puas. Apa yang Kak jawab puas. Kita mencoba untuk tidak puas, tidak terjadi begitu dan nyana sampai. Nah, mungkin lebih ke tips untuk kalau tadi Kak saya bilang tips untuk bagaimana memaknai hidup begitu kan secara personal gitu. Nah, kalau tips ini ada enggak Kak bisa bagikan tips untuk usaha atau pengusaha baik yang muda atau bahkan mungkin ya senior atau kan orang tahu siapa yang butuh ini motivasi ini gitu. Untuk para pengusaha di luar sana, ada enggak tips menurut Kak yang kan dapat pemanjur ini kalau ini Kak bukan tips sih tapi cuma cara saya untuk berusaha. Oke, membagikan Kak cara ke yang pasti itu sih jujur sih. Harus apa ya? Harus dipercaya dulu kalau apalagi kita harus apa ya? Berhadapan dengan klien-klien yang biasa untuk DP duluan ke kami kan. Oh, pekerjaan ini panjang 50 juta. Itu kan mereka harus mempercayakan uangnya kan. Ketika kita tidak dipercaya, kita bawa lari uangnya, itu bahaya kan. Ini uang sensitif sekali sebenarnya dari. Ini harus dipercaya. Dipercaya orang dulu baru kita bisa berjalan banyak klien sih. Jadi dipercaya dulu baru hasilnya bagus, ya kan. Ini sih inti penting sih itu. Kalau ditelepon cepat angkat. Responsif. Kalau untuk jadi pengusaha sih atau wira swasta ya. Makanya istri saya sering marah saya. Kenapa ini HP terus? Sebenarnya ini HP ini sudah pekerjaan saya ini. Ketika ada masalah, komplain, kita harus tangani cepat gitu. Jadi penting sekali itu untuk para pengusaha atau yang ya pasti yang kalau pengusaha sudah senior pasti sudah paham sih. Sudah paham. Iya. Itu jujur, dipercaya kan? Jujur, dipercaya, responsif. Iya. Terus jangan bermasalah dengan bank. Jangan bermasalah dengan bank. Dari tiga ini terlarisan diri DP tema no. Penting itu ujungnya itu. Ujungnya. Kadang ada orang suka jadi wira swasta tapi ketika mau ambil uang di bank udah blacklist atau dan lain-lain.
itu gimana lagi kita mau cari uang? Wah, kan? Oh, Karena like that. seorang pengusaha atau seorang wira swasta untuk besar harus bersahabat dengan bank. Iya, Tetap harus iya. bersahabat dengan mau. Jadi ini makanya kita bilang, siapa dia lari sendiri ternyata karena dengan alasan itu. Nah, tips juga untuk bagi yang masih muda, contoh Oke. Efrem ya. Ya. Contoh Efrem itu di bank bagus. Nah, Efrem harus cari pasangan yang di banknya juga bagus. Karena Oh, ketika mau berusaha, mereka akan cek suami istri punya connect dang itu. connect. Ketika istri bermasalah, suami juga akan bermasalah. Ini cuma teknis aja, tapi Oh, real sih pengaruh sampai contoh. situ Karena ya, guys. banyak kasus kan ketika dia menikah dengan si A, Mm, kalau kita kan kalau Katolik ada periksa kesehatan lah, oh mm, bagus, tidak mandul atau apa kan. ya, ya, ya. Ternyata harus dicek juga, BI checking juga. Jangan Ternyata ketika bukan. sudah nikah, terus cita-cita untuk membangun usaha, mau pinjam di bank, ternyata si wanita atau pasangan itu punya hutang besar di bank atau apa. Nah, Berarti mesti tambah Kak DP rumus. rumus Kalau mau untuk pasangan ya, yang memang pasangan terus kan orang tua aja bilang kan cari tahu DP bibit, eh, bebet, bobot. buat Sekarang tambah bebit. debit BI checking. BI itu, BI Iya. Tapi checking kalau mesti. PNS ya nggak apa-apa lah atau apa. Tapi kalau orang mau berusaha itu kan sangat dekat dengan Iya. bank. Karena memang betul Kak bilang. Itu Karena tips yang apa ya, di luar nalar tapi memang kejadian sih di banyak. luar nalar. Di luar nalar itu. Makanya kita tak kaget tadi. Pertama jujur, yang kedua bisa dipercaya, yang ketiga itu apa tadi? Apa responsif lah. Responsif, cepat karena hubungi apa semua cepat Oh, iya. respon. Kung yang keampa, yang pernah ada masalah dengan bank ini tersendiri tuh di poin keampa. Ternyata ini bahkan di Karena ujung. pengalaman kan kalau untuk contoh kita cuma modal 3 juta, 5 juta, tapi ketika ada project 50 juta, kita tidak ada modal, akhirnya kita oper ke orang lain yang ada modal kan. Tapi kalau kita kerjasama dengan bank, kita bisa ambil project yang 50 juta dengan pinjaman. Itu kan karena project ya. Orang lebih dulu, tapi nanti Iya, itu ngeri itu betul juga, penting. betul juga. Teknis itu cuma Iya, pengalaman sih bersahabat. jadi. Jangan sampai BI checking dan jadi di luar sana. Mar sekarang banyak yang cuma serusak karena hal sepele sih. Makanya dianggap enteng sih, makanya oh mau beli iPhone, Hmm, pinjam ini, pinjam itu, hmm. tidak usah bayar karena ilegal. Itu kan kena nantinya. Iya. Dengan apa yang bayar-bayar di e-commerce Mm-mm. atau layanan-layanan kita nggak mau bilang DP merek nama Mm-mm. gitu, tapi kalau terlambat bayar, mana mungkin cuma barang-barang 20.000 atau sorry Iya, 100.000, tapi karena orang CU begitu dah, bayar nanti iya. begitu dah ya, Mm-mm. DP bahasa. Jadi dia tak lewat langsung ke apa kan Iya langsung blacklist kan langsung blacklist atau kena kolektif atau ada dia punya standar itu. ada DP tahapan nih. Jadi untuk anak muda sih penting sih ini harus karena kadang kurang sih edukasi tentang ini. Iya makanya. Nah, kalau kita sudah nikah nanti akan bermasalah nanti untuk mau berusaha atau apa, mau pinjaman. Itu nggak bakalan dikasih itu dari bank. Iya, iya. Jadi susah juga ya. Jadi Iya, jangan susah sampai juga. bermasalah. Dan kalau itu yang bagi yang masih muda, yang masih Menunda kesenangan. yuk tunda dulu kesenangan guys. Jadi Nanti ada uang baru beli. itu kecuali itu kebutuhan. Iya, Gitu kan Kak, sebenarnya Kak bilang tadi itu kebutuhan dan apalagi untuk kebutuhan bisnis ya apa-apa, orang invest. iya. Orang invest gitu. Ini untuk bisnis. Ini beroda mau roda doi Iya. mau putar di sini begitu. Betul, betul. Silakan investasikan di sini. Tapi kalau misalnya cuma for gaya-gayaan, cuma for apa? Ditunda dulu. Ngapain itu kan ditunda dulu guys itu dengar sama di sini orang dengar gue di belakang kamera nah kira-kira ini ya Kak kalau ada enggak dari Kak tips kalau orang yang ingin berusaha DP modal terbatas atau bahkan yang ada modal Nggak ada modal. Saya kan dari nggak ada modal sebenarnya. Jadi tipsnya itu jangan dulu mengharapkan yang gede. Jadi lakukan step by step. Contoh ya kalau saat ini kita baru lulus kuliah, jangan dulu bermimpi bangun villa, janganlah. betul juga Itu cari pengalaman dulu. Kalau saya kasih tips itu ke adik saya, melamar ke semua pekerjaan. Yang penting cukup sih untuk biaya kamu, transport, ada tabungan kan. Dari situ kamu akan dapat relasi,
dapat juga tabungan kan. Dari tabungan itu kamu boleh uji coba, karena uji coba usaha itu pasti ada error-errornya pasti. Try and error ya Iya, begitu ya. ketika kita sudah mau terjun langsung ke usaha, tidak ada penghasilan yang lain, ketika dia gagal, langsung berhenti total kan, Betul. gitu. Jadi harus ada tabungan untuk apa ya, untuk menjaga ketika dia error, kita masih bisa makan. Apalagi sudah berkeluarga kan. Kalau masih muda, oke lah, masih aman. Oke. Jadi lakukan dulu semuanya, tabung uang sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak bagusnya, karena untuk usaha itu relasi yang penting kan. Usaha yang penting relasi. Relasi, ya. Relasi kita itu Betul harus juga. baik dengan orang-orang. Pasti mereka akan telepon, Frem, bisa ini enggak? Ya kan? Bisa ini enggak? Pasti mereka akan datang. Ya betul. Yang kedua sih itu sih, media sosial juga penting sekali. Media sosial. di Karena zaman bagaimana mereka bisa kenal kita kalau kita tidak ya upload lah ya. Memang saya sedikit upload sih, tapi ada sekarang. saja. Kontennya itu. Iya, ada saja orang yang mau untuk pekerjaan saya. Paling upload di status WA, Facebook, Instagram, macam-macam kan. Gitu. Jadi branding kan Kak begitu. Iya, Jadi kita harus, makanya sekarang kalau saya lihat di Instagram ini ada cewek bagus atau cowok ganteng tapi dia punya postingan kosong. Nah, banyak. Gimana dia mau branding nih? Da- Iya kan? Orang bilang begini, low profile. Low profile. Ya. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya Betul. dengan merebrand. Jadi tidak usah sirik dengan orang yang pamer-pamer, bukan pamer itu mereka lagi membranding, mereka punya diri kan. Betul. Tapi kan pasti Kak juga ketika posting nih gitu kan. Oh, kemarin nih Vino ini apa dia posting di villa. Mau pamer di villa lagi, so iya. villa baru lagi. Iya, gitu. Kau mau pamer di sana so ada tuh ketiga lagi. Nah, itu bagaimana Kak Betul. bicara menanggapi ketika komen secara langsung atau mungkin Kak dengar tidak secara langsung begitu. Ya, karena prinsip saya cuma nggak mau bermasalah dengan orang, ya ditanggapi dengan apa? Santai saja sih. Santai saja. Iya. Oh, nyanda kok, cuma biasa atau apa. Santai-santai saja, usah terlalu ditanggapi. Tidak diambil hati dan misalnya tidak diambil perhatian khusus untuk memikirkan maksudnya begini. Media sosial itu sangat kejam kan? Sangat kejam. Iya. Tidak perlu diklarifikasi. Iya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini dalam tanda petik dan so menyerang secara personal mungkin. Sejauh ini sih, puji Tuhan, komen-komen dari saya itu tidak ada yang Mantap. Jadi kan ini mungkin jadi pertanyaan dan ya tidak tahu ke depan. Bisa jadi kan Kak, kalau namanya bisnis sama yang Kak bilang tadi, media itu kejam, bisnisnya kejam. Iya. Begitu orang. Jangan sampai Kak tuh ada yang kompetitor dan lain sebagainya, sudah pikir, ini awalnya dapat lihat biasa-biasa, so berapa DP unit coba, mulai bakira dan ya, tidak tahu, tapi orang doakan pasti ke depan itu semuanya aman saja. Sama yang Kak bilang tadi, tenang saja dan selama Kak tidak mengganggu orang lain Kak begitu nanti. Kak juga ngurus Kak dapur sendiri, ya dan tidak mengganggu dapur orang lain begitu. Malah dengan hadirnya villa-villa ini makin banyak orang, oh bisa ya ternyata dengan apa untuk konsep villa seperti ini Mas sudah banyak ya yang menjanjikan dan iya kan? Banyak orang mengerti justru kan? Iya, banyak orang yang suka disewakan villanya. Ini kan banyak villa itu kalau kita lihat di screen itu, tapi cuma milik pribadi, tidak disewakan. Akhirnya banyak yang terpikir juga. Banyak yang terpikir, oh boleh disewakan. Juga kan disewa. Gitu. Oke, akhirnya jadi motivasi juga kan buat orang lain. Juga kita tidak tersaingi sih, karena masing-masing ada seleranya kan. Ada yang selera ini, ada yang selera ini. Apa-apa. Ngeri. Gila guys, tepuk tangan dulu guys semua. Hosah. Karena memang apa daging-daging semua yang bilang tadi. Nah, Kak, ini hampir tiba di penghujung. Sebenarnya dari tadi seberapa kali sih DP hampir tiba di penghujung. Oh iya. Tapi sekarang yang betul-betul kalau mau bilang closing statement, ada ndak dari Kak yang apapun. Kalau tadi yang soal bisnis kita coba gali kemudian soal anak muda kita coba gali, atau ada ndak Kak spesial untuk bisa jadi untuk mama-mama di luar sana atau mungkin anak-anak di luar sana bisa jadi atau siapapun kita kasih ruang silakan karena ini media akan dilihat dan akan dilihat banyak orang dan menjangkau bahkan mungkin orang yang tidak kenal gitu. Jadi besar harapan
bisa menjadi motivasi buat banyak orang. Sumber mungkin bisa jadi terang prinsip-prinsip yang sebenarnya Kak bilang tadi, kita sendiri aja pasti mau pakai, dan bisa jadi di luar sana orang bisa pakai. Jadi itu pasti jadi berkat for Kak, itu berkat buat orang dan jadi berkat buat orang juga gitu. Iya, Nah, betul. oke, waktu closing statement orang kasih dimulai dari sekarang by Vino Roro. Oke, untuk para teman-teman dari Efrem, untuk YouTube channel Efrem ya. Closing statement dari saya itu ya, jadilah pribadi yang sederhana, pribadi yang rendah hati, pribadi yang takut akan Tuhan. Saya yakin ketika kita memiliki pribadi seperti itu, saya pribadi masih berusaha untuk mencapai hal seperti itu, tapi ketika kita berprinsip seperti itu, maka jalan hidup kita, prioritas kita masing-masing itu akan Tuhan sertai. Contoh, kalau saya memilih jalan untuk jadi wira swasta, pasti akan Tuhan akan sertai kita punya jalan menjadi seorang pengusaha atau wira swasta. Kalau kita punya cita-cita pekerjaan menjadi guru, Tuhan akan sertai semua pekerjaan kita ketika kita berharap kepada Dia. Masalah tetap ada, tapi ketika kita memiliki pengharapan pada Tuhan, pasti segala masalah kita itu ada jalan keluarnya. Yang penting itu satu, Tuhan. Yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan atau studi, yang keempat layanan. Mungkin itu yang saya bagikan ya untuk teman-teman. Mari kita berproses, mari kita berjuang, karena selama kita di dunia ini belum ada garis finish, kita masih berjuang terus. Jadi ketika kita sudah sukses, jangan jangan merasa sudah di garis finish atau sudah puas. Keluar dari zona nyaman, kembangkan diri Anda, begitu. Yang penting semangat terus kita semua. Semangat terus kita semua, keluar dari zona nyaman, jangan pernah merasa finish. Iya. Karena kalau bilang finish berarti Yes. finish. Dan semua memang akan ke sana, tapi orang pasti doakan Kak Vino bersama dengan keluarga sehat selalu, Amin. umur panjang. Salam juga untuk keluarga-keluarga, kakak beradik, orang tua. Jadi pasti orang yakin sih dengan Kak bicara seperti ini, itu pasti menjadi orang yang selalu diberkati, dan banyak orang juga yang akan ingin memberkati Kak gitu. Jadi Kak menjadi berkat, orang juga memberikan berkat untuk Kak gitu. Secara baik usaha, kesehatan, kemudian hidup yang nyaman, itu kan tenang. Kak bilang tadi itu sudah adalah harta yang luar biasa. Apalagi Kak bilang istri yang begitu suportif, apalagi semuanya disupport, anak yang lucu, yang kemarin yang Kak bawa tuh itu kebetulan kita pertama kali lihat live langsung, biasa cuma lihat dari media begitu. Dan ini yang punya villa kan, DP nama tuh Iya, kan tuh. Papa dan mama lewat karena villa siapa DP nama Eliana. Jadi luar biasa guys, forgon di luar sana bicara boleh negatif, mar ambil aja DP positif itu Pak Kak. Tapi tagline memang di tagline podcast, karena biasanya membahas hal-hal yang sensitif sekali bahkan gitu. Dan kali ini beda kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih, sampai tadi yang Kak closing statement kurang datang ini sebab kaca kasana ini kurang jaga balucu sendiri supaya dia nyaman, karena betul-betul dan kita rasa hal yang beda begitu Kak. Maksudnya kok karakter hilang frame gitu loh. Yang biasanya kita yang barbar gitu, batanya yang memang ini karena batanya selesai. Karena betul-betul kita merasa Kak betul-betul menjawab, bukan cuma sekedar menjawab secara Kak pikir jawab, tapi Kak resapi dalam hati, Kak refleksikan, Kak bilang. Jadi betul-betul guys, meme sudah ada celah ini guys, kita mau cari kata DP kiri kanan susah gitu. Dan tapi itu sebenarnya yang kita notice juga betul-betul ada peningkatan, ada inovasi ketika orang hidup tenang. Itu yang mungkin secara garis besar yang kita bisa lihat. DP akar siapa bisa hidup tenang? Berpegang pada yang di atas, dekat dengan keluarga, ya, bertanggung jawab, kemudian pekerjaan apa yang boleh backing, berusaha berjuang terus, itu yang Kak Vino bilang. Dan yang terakhir pelayanan. Jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar.
gitu ya. Jangan sampai orang so terlalu obses dengan pekerjaan sampai mereka bilang, "Oh, jadi ini villa, ternyata boleh jadi bisnis." Yang kita coba garasi sebenarnya tadi, tidak masuk juga ini barang karena memang Kak Vino memang betul-betul ingin ya mengalir hidup tenang begitu. Nah, jadi betul-betul ya tetap priority tetap Tuhan, kedua keluarga, kemudian pekerja. Jadi jangan tertukar itu karena kalau orang sudah jadi workaholic susah juga gitu karena Lupa pasti semua keluarga terbengkalai kan Kak. Apalagi di atas Kak prioritas. gitu sempat berdoa-berdoa kan. Ya, semua agama pasti mengajarkan hal yang sama. Jadi Kak mari orang pamit dan Oke. ditutup dengan jargon Oh, terakhir. jargon. Kita orang pamit Oke. dengan saya Efrem Walangitan mengucapkan banyak terima kasih dan rekan saya Vino Roro. minta maaf jika ada salah kata, salah tindakan yang kurang berkenan baik ke tapi tamu kita yang jadi tamu di sini, tamu tempat dan ini tamu podcast. Dan minta maaf juga ke seluruh audiens yang mendengar podcast ini. Semoga yang baik-baik Jo yang ambil gitu, yang didengarkan, yang kalau mau dilakukan juga boleh. Silakan sharing-sharing dari Kak Vino tadi bisa diambil, bisa juga tidak kan Kak? Bisa. Tergantung dari pemahaman dan kenyamanan dari teman-teman yang mendengar ini. Langsung Jo orang tutup dengan check it out guys, woo! Thank you Kak Vino, thank you luar biasa. Mantap, Kita sukses selalu. jadi beda pembawaan Kak, gila.